Bab 1151. Julian berkata dengan dingin, kamu akan terkejut jika aku memberitahumu, bahwa aku adalah murid terakhir Marsekal Agung. Aku akan menyarankan kalian semua untuk segeranya, atau aku mungkin akan bergerak sekarang. Magang Marsekal Agung memiliki hak istimewa untuk melakukan langkah pertama. Kerumunan itu bingung. Murid Marsekal Agung. Marsekal Agung adalah simbol iman dan harapan bagi mereka. Secara alami, muridnya memancarkan aura suci yang sama. Kerumunan itu bingung untuk sesaat. Bodoh. Julian mendengus saat dia melompat ke mobil dan melesat pergi. Tentu saja, hal-hal tidak berakhir di situ. Kabar ini akhirnya mulai menyebar. The Great Marshal sudah menjadi karakter yang sering menarik dalam berita. Seperti api, dengan cepat mencapai setiap sudut rahasia. Sekarang sepertinya semua orang tahu berita itu. Murid Marsekal Agung melecehkan seorang wanita di jalanan. Meski belum bisa dipastikan apakah pelakunya memang magang Marsekal Agung, berita tersebut memang telah menodai citra Marsekal Agung. Sekarang, semua orang hanya bisa dengan sabar menunggu Marsekal Agung untuk melangkah dan mengatakan sesuatu tentang ini. Apakah pelakunya ada hubungannya dengan dia? Jika ya, apakah dia akan memulai pembantaian hanya untuk mendapatkan keadilan bagi gadis yang menjadi korban? Begitu berita ini sampai ke telinga Zeke, dia langsung mendidih karena marah. Membuat orang lain melakukan perbuatan apapun atas namanya adalah sesuatu yang paling dia benci. Apalagi perbuatan kotor seperti ini. Dia harus menyelesaikan insiden ini. Dia bertanya pada Soul Wolf yang ada di sampingnya, apakah kamu sudah tahu siapa hooligan yang menyebut dirinya muridku itu? Ya, dia Julian, putra Ares. Serigala Tunggal menjawab dengan tergesa-gesa. Jadi itu dia. Zeke dengan marah menghantamkan tinjunya ke dinding, meninggalkan lubang di dalamnya. Membiarkannya meninggalkan grup Linton hidup-hidup saat itu adalah kesalahan besar. Bajingan ini harus ditangani demi menenangkan orang-orang. Telepon Soul Wolf tiba-tiba berdering. Dia mengangkat panggilan itu saat dia mundur beberapa langkah. Tidak lama kemudian, Soul Wolf mengakhiri panggilan dan berkata, Zeki, ini dari Julian, dia mengirim seseorang untuk menghubungiku, dia ingin aku memperkenalkannya kepada Marsekal Agung, dia ingin menjadi muridnya. Dia bahkan mengklaim bahwa pelatihannya dalam seni sihir Ares telah mencapai tingkat ke-7 dan bahwa dia mampu mencapai gelar Archduke. Zeke tertawa miris. Dia harus mengakui bahwa dia geli pada kenyataan bahwa Julian punya nyali untuk berpikir bahwa Marsekal Agung akan menerimanya sebagai murid. Soul Wolf, kirim pesan kepada Pers segera, beritahu mereka bahwa Julian bukan muridku. Aku tidak ada hubungannya dengan dia, perintah Zeke. Di sisi lain, dia sangat tidak menghormati nama Marsekal Agung dengan menggunakan namanya untuk melakukan kekejaman seperti itu. Marsekal besar secara pribadi akan menegur Julian untuk ini. Baiklah. Seluruh rahasia terguncang oleh berita itu. Mustahil bagi Great Marshal untuk memiliki hooligan seperti itu sebagai muridnya. Memikirkan Marsekal Agung sendiri secara pribadi akan menghadapi Julian. Pelakunya harus dihukum. Julian menjadi marah setelah melihat berita itu. Sial, untuk berpikir aku mengambil masalah dan mengirim seseorang untuk menghubunginya. Jangankan balasan, dia pergi ke depan dan mengumumkan bahwa dia akan menegurku. Dia mungkin tidak menghormatiku, tapi dia berani melupakan ayahku, Ares. Dasar bajingan arogan. Hanya karena dia menjadi Marsekal Agung. Aku sudah berlatih dan mencapai tingkat ke-7 dari seni sihir Ares. Kekuatanku menyaingi kelas Archduke sekarang. Ayahku dan aku lebih dari cukup untuk mengalahkannya. Aduh, ayah sudah di luar jangkauan selama beberapa hari sekarang. Tidak ada cara untuk mengetahui kemana dia pergi. Bloodsword, yang sebelumnya menyamar sebagai Ares, telah lama kembali ke negaranya. Ares yang sebenarnya sekarang masih di penjara di pangkalan, tidak dapat melarikan diri. Jelas, tidak mungkin dia menghubungi Ares. Setelah berpikir sebentar, Julian mendengus, Huff, bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu sekarang, aku bisa sampai merusak reputasimu. Begitu namamu hancur, aku akan melihatmu kehilangan kepercayaan dari orang-orang dan gelarmu sebagai Marsekal Agung. Bab 1152. Dia adalah orang yang menepati janjinya. Dia segera memanggil temannya, Kelsey Barker. Seperti dirinya, Kelsey adalah keturunan bangsawan. Namun, keluarga Kelsey hanya sedikit lebih lemah dari keluarga Tisleton. Menjadi burung berbulu dan tumbuh bersama, keduanya setebal pencuri. Zeki, kamu menelepon. Kelsey menyeringai, mungkinkah Anda memiliki beberapa wanita baru untuk diperkenalkan kepada saya?
Tolonglah aku sedikit. Aku ingin kau bermain bersamaku sebentar. Oh, bagaimana bisa? Tanya Kelsey. Kebetulan saya mulai berkencan dengan gadis ini dari beberapa akademi film, jadi saya mengambil beberapa keterampilan akting di sepanjang jalan. Kali ini, aku ingin kamu bertindak seperti kamu adalah Marsekal Agung. Kata Julian. Apa? Kelsey mengira dia salah dengar, kau ingin aku menyamar sebagai Marsekal Agung. Tapi, menyamar sebagai Marsekal Agung adalah pelanggaran pidana. Tidak ada yang perlu ditakuti. Julian berkata dengan tidak sabar. Aku saat ini berada di level ke-7 dari Ares Magical Arts, dan kekuatanku telah mencapai level Archduke. Ayahku dan aku sama-sama Archduke, tentunya kita tidak akan kalah dari Marsekal Agung dalam hal kekuatan. Kalau terus begini, seluruh rahasia akan segera berada di tangan keluarga Tisleton. Apa? Kelsey tercengang. Kekuatan Julian telah mencapai level Archduke di usia yang begitu muda. Sekarang keluarga Tisleton memiliki 2 Archduke, tidak berlebihan sekarang untuk mengatakan bahwa mereka adalah keluarga kerajaan yang paling kuat di seluruh Rahasia. Dengan kekuatan 2 Archdukes yang bekerja bersama, mengapa ada kebutuhan untuk takut pada Marsekal Agung? Dia bertekad untuk mengendarai Quarters dari keluarga Tisleton mulai sekarang. Tentu, tidak masalah, Kelsey buru-buru menyetujui. Hidupku akan ada di tanganmu kalau begitu, haha. 1 jam kemudian, Julian telah tiba di Havel Hall Hotel. Haven Hall Hotel adalah hotel bintang 5 terbaik di Ateville. Hanya orang-orang elit dan sukses yang bisa makan di sini. Sekarang, itu penuh sesak dengan orang-orang untuk jam makan siang. Ruang makan mewah sudah penuh dipesan, dan aula utama sudah dipenuhi tamu. Julian diam-diam menemukan tempat yang tidak jelas, duduk dan melirik keluar jendela. Segera, armada kendaraan militer tiba di pintu masuk hotel. Kelsey menurunkan salah satu kendaraan. Dikawal ketat oleh personel militer bersenjata, dia berbaris menuju hotel. Tapi saat dia sampai di pintu, penjaga keamanan menghentikan mereka. Maaf, Pak. Senjata tidak diperbolehkan masuk, terutama senjata kelas otomatis. Tolong singkirkan senjatamu sebelum masuk. Kelsey menamparkan penjaga itu tanpa ragu-ragu, apa yang kamu katakan? Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Penjaga itu menangkupkan wajahnya, tetapi dia menggigit bibirnya dan mengulanginya sendiri. Puan, tolong singkirkan senjatamu. Tamparan. Kelsey menamparnya lagi. Dampak yang kuat menyebabkan penjaga jatuh ke lantai. Huff, selama bertahun-tahun penaklukanku, tidak ada yang berani menghalangi jalanku sebelumnya. Diikuti oleh antek-anteknya, dia menyerbu ke hotel untuk mencari tempat duduk. Keributan itu menarik perhatian para tamu hotel. Mereka benar-benar muak dengan keributan itu. Dari mana bajingan tentara ini berasal? Apakah dia tidak khawatir mencoreng citra militer? Seorang pelayan cantik melangkah maju ke arah Kelsey. Selamat siang, Pak. Apa yang ingin Anda pesan hari ini? Kelsey dengan dingin memerintahkan, bawakan aku setiap hidangan khasmu. Ya. Pelayan itu mengangguk dan berbalik, berniat untuk pergi. Namun Kelsey telah mengulurkan tangan dan meraih tangan pelayan itu. Dia dengan paksa meraih lengannya, menyebabkan pelayan itu terhuyung-huyung dan tersandung ke dalam pelukannya. Tes-tes, Nona. Anda memiliki wajah cantik yang mungil, dan sosok yang cantik untuk dicocokkan. Tangan Kelsey ada di seluruh pelayan, menyentuhnya dengan tidak semestinya. Sayang sekali bagimu untuk tetap menjadi pelayan biasa di sini. Bagaimana kalau kamu ikut denganku? Menjadi selir ke-13 saya, dan saya jamin hidup Anda mudah. Pelantun 1153. Wajah pelayan itu memucat karena terkejut, tidak menginginkan apapun selain melepaskan diri dari pelukannya. Tetapi karena Kelsey adalah seorang seniman bela diri, dia tidak dapat membebaskan dirinya darinya. Puan, tolong jaga sopan santunmu. Dia hampir menangis. Saya sudah menikah dan hamil anak. Jadi tolong, biarkan aku pergi. Kelsey mendengus, sial, sungguh menyedihkan. Bukan masalah besar, batalkan anakmu itu dan kamu masih akan memiliki kesempatan untuk menjadi selirku. Kelsey menatap anak buahnya dengan tajam, yang buru-buru meraih pelayan, berniat memaksanya untuk menggugurkan bayinya. Pelayan itu sangat ketakutan. Dia berlutut, memohon belas kasihan untuk dirinya dan anaknya. Tapi, usahanya sia-sia. Kerumunan hanya bisa melotot dan menonton mereka. Bajingan. Bagaimana bisa ada orang bengkok seperti ini? Demi memiliki gadis itu untuk dirinya sendiri, dia rela mengorbankan kehidupan yang belum lahir. Itu tidak dapat diterima.
Kerumunan mulai melemparkan ancaman ke Kelsey dan anak buahnya. Tiba-tiba, Kelsey mencambuk pistolnya dan membantingnya ke meja. Jika ada yang berniat membelanya, tunjukkan dirimu. Mari kita lihat apakah kepalamu bisa menahan peluruku. Kerumunan terdiam karena ketakutan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Bajingan tentara ini tidak punya belas kasihan. Tapi akhirnya, seorang pria tua berambut perak melangkah keluar dari kerumunan. Dia melepas mantelnya, memperlihatkan seragam militer yang dia kenakan di dalamnya. Di pundaknya, 2 bintang berkilauan. Umum. Orang tua ini adalah seorang jenderal. Para bajingan tentara ini berada dalam waktu yang buruk sekarang. Dari faksi mana kamu berasal? Pria tua itu berteriak. Sekarang, berlututlah dan mohon pengampunan, lalu kami akan menyeretmu ke pengadilan militer dan meminta mereka menghakimimu. Namun, Kelsey tidak bergeming sama sekali. Kelsey dengan santai mengeluarkan token giok dan melemparkannya ke atas meja. Buka matamu dan lihat baik-baik siapa aku. Kamu tidak punya hak untuk memberiku perintah. Kerumunan melihat lebih dekat pada token giok. Semua orang terpesona saat melihat token. Itu adalah segel Marsekal Agung. Luar biasa, itu adalah segel Marsekal Agung sendiri. Hanya The Great Marshal yang memiliki hak untuk memiliki token giok seperti itu. Itu berarti bajingan tentara ini di sini adalah Marsekal Agung yang sebenarnya. Berlutut. Kelsey menggonggong dengan marah saat dia melepaskan tembakan ke udara. Tidak berlutut di depan Marsekal Agung adalah pelanggaran yang bisa dihukum mati. Kerumunan jatuh berlutut ketakutan. Bawa pelayan ini pergi, aborsi anaknya. Aku ingin dia diantar ke kamarku malam ini. Dipahami. Anak buah Kelsey akan menyeret pelayan itu keluar. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka, itu tragis. Sungguh luar biasa, Marsekal Agung yang sangat mereka hormati benar-benar bajingan. Mengambil gadis itu dengan paksa, tanpa mempedulikan atau menghormati orang lain. Tak tahu malu. Gambar heroik Marsekal besar hancur dalam sekejap. Mulai sekarang, rahasia tidak akan memiliki Marsekal Agung lagi. Saat itu juga, sebuah suara keras dan dalam datang. Berhenti. Kerumunan berbalik ke arah suara itu. Dari sudut, seorang pria muda berdiri dan dengan mantap berjalan menuju Marsekal Agung. Seseorang mengenalinya. Bukankah ini Julian, putra Ares? Ya, beberapa hari yang lalu dia mengaku sebagai murid Marsekal Agung, dan menjadi berita utama karena melecehkan seorang gadis di jalanan. Tapi setelah itu Marsekal Agung mengklarifikasi bahwa Julian ini bukan muridnya. Apa yang Julian ingin lakukan di sini? Kelsey memelototi Julian dengan jijik. Putra Ares, Julian Tisleton. Apakah kamu mencoba untuk ikut campur? Aku sarankan kamu nyahlah. Aku tidak menegurmu karena berpura-pura menjadi muridku terakhir kali. Kali ini jika kamu membuatku kesal, aku tidak akan mengasihanimu. Julian menghela nafas, sayang sekali, tapi kali ini aku harus mengatakan sesuatu. Semuanya, saya di sini untuk mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi beberapa hari yang lalu. Sebenarnya, aku sudah tahu pasti bahwa Marsekal Agung adalah seorang cabul yang menyerang banyak wanita. Terakhir kali ketika saya berpura-pura menjadi muridnya dan melecehkan seorang wanita di jalanan, itu semua hanya akting. Tujuan saya adalah untuk memancing Marsekal Agung sendiri, dan menunjukkan kepada semua orang warna aslinya. Dan sekarang, Marsekal Agung telah terpikat olehku. Bab 1154. Orang-orang di kerumunan tetap tidak yakin. Tatapan tak percaya dan tatapan curiga saling bertukar. Mereka hanya bisa bertanya-tanya apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Marsekal Agung tertawa dingin. Bahkan jika kamu berhasil memikatku ke sini, sekarang apa? Bahkan Ares bukan tandinganku, jadi apa yang bisa kamu harapkan untuk dicapai? Bahkan saat dia berbicara, Marsekal Agung sudah mulai beraksi, mengambil kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Julian hanya tertawa terbahak-bahak, seolah gagasan itu tak terpikirkan. Saya telah melatih diri saya ke tingkat ke-7 dari seni sihir Ares. Tidak mau menunjukkan kelemahan apapun, Julian menyerbu ke depan untuk mencegat serangannya. Orang-orang di kerumunan itu berpisah dengan tergesa-gesa saat Julian menerobos, melompat ke samping dengan tergesa-gesa untuk menyingkir. Baik Julian dan Marsekal Agung terkenal sebagai dewa perang dengan hak mereka sendiri. Dan sekarang dengan mereka berdua terkunci dalam pertempuran sengit, seseorang pada akhirnya akan menjatuhkan atap dalam arti yang sangat harfiah. Namun, hal tak terduga segera terjadi. Pertempuran berakhir secepat itu dimulai. Dalam sekejap mata, kedua prajurit itu telah bertukar pukulan dan pemenangnya ditentukan.
Hanya butuh satu pukulan dari Julian untuk membuat Marsekal Agung terbang. Darah menggelegak dari mulutnya terus-menerus saat dia batuk. Julian tetap tanpa cedera, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang keluar dari tempatnya. Tertegun dan tercengang dalam ukuran yang sama, kerumunan itu menatap tak percaya. Marsekal Agung, yang merupakan prajurit terbaik yang ditawarkan rahasia, telah kalah dari Julian dalam waktu kurang dari 3 langkah. Tidak ada yang bisa membayangkan kekuatan yang harus dimiliki Julian untuk mencapai prestasi seperti itu. Seluruh situasi tidak bisa dipercaya sampai menjadi menggelikan. Kemungkinan besar Julian sedang dalam perjalanan untuk menggantikan Marsekal Agung sebagai prajurit nomor 1 di Rahasia. Julian berjalan menuju gadis pelayan yang telah dilecehkan, dengan gagah membantunya berdiri dari tanah. Dia bertanya, apakah Anda baik-baik saja, Nona? Tergerak oleh air mata syukur, gadis pelayan itu terisak. Terima kasih, Tuan Muda Julian. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Tidak masalah, kata Julian, melambaikan tangan dengan santai. Itu yang seharusnya kulakukan. Sambil memegang meja untuk mendapatkan dukungan, jenderal tua yang tempurung lututnya pecah berdiri dengan hati-hati. Tuan Muda Julian benar-benar pantas mendapatkan gelar Dewa Perang, katanya perlahan, dia kuat, tidak takut kejahatan, dan berjuang hanya untuk keadilan. Sungguh kehebatanmu setara dengan surga, lanjut jenderal tua itu, kau harus dihormati sebagai Tyr, setara surga. Di dalam kerumunan, satu suara berteriak, hidup Tyr. Kerumunan meraung setuju, mengulangi teriakan pria itu. Segera, nama Tyr bergema di awan, mengguncang langit. Di bawah dorongan yang murah hati dari keluarga Tisleton, berita pencapaian Julian menyebar seperti api ke seluruh Rahasia. Tak lama kemudian, publik Rahasia menjadi gempar. Marsekal Agung, dia yang telah dihormati sebagai kebanggaan Rahasia, dia yang menginspirasi kepercayaan di hati dan pikiran semua warga Rahasia, telah disaksikan melecehkan seorang wanita yang adalah salah satu dari mereka sendiri, memaksanya untuk menggugurkan anaknya yang belum lahir hanya agar dia bisa memilikinya untuk dirinya sendiri. Karena tidak tahan dan menyaksikan ketidakadilan ini terjadi, seorang jenderal tua angkat bicara untuk membela wanita itu. Tak terbayangkan, Marsekal Agung kemudian dengan kejam mematahkan kedua kaki lelaki tua itu sebagai pembalasan. Pada akhirnya, Tyr lah yang menghentikan Marsekal Agung dan membawanya ke pengadilan atas kejahatannya. Cerita telah menyebar dalam semalam. Butuh lebih sedikit waktu bagi rasa takut untuk menanamkan dirinya ke dalam hati penduduk Rahasia. Moral mereka hancur, sama seperti reputasi Marsekal besar runtuh. Tapi meski begitu, reputasi Tyr telah tertanam kuat di benak mereka. Dan Tyr, pahlawan yang telah mengalahkan Marsekal Agung yang dipermalukan, siap untuk menggantikannya dan mengambil tempatnya di atas tumpuan. Dauni baru saja terbit ketika Lesi membangunkan Zeke dengan tergesa-gesa. Zeke, bangun. Ada berita besar. Suaranya marah. Bisakah kamu percaya? Aku tidak tahu kalau Marsekal besar itu bajingan. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang dia sebelumnya? Aku benar-benar memujanya sebagai pahlawanku, Zeke. Zeke mengusap kantuk dari matanya. Dia cukup yakin pendengarannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Lesi, aku sama sekali tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Masih marah, Lesi menunjukkan kepadanya judul besar yang ditampilkan di teleponnya. Rasa kantuk Zeke menghilang seketika, digantikan dengan kemarahan yang mendidih. Bajingan itu, Julian Tisleton, memfitnah reputasinya lagi. Kali ini, dia bahkan berusaha keras untuk menemukan seseorang untuk menyamar sebagai Marsekal Agung. Marah, Zeke berpikir itu saja adalah alasan yang cukup baik untuk membuatnya membayar 10 kali lipat. Pikiran pertama Zeke adalah membunuh Julian. Tidak ada alternatif lain. Dengan pembunuhan dalam pikirannya, Zeke terganggu oleh kedatangan Serigala Tunggal, Jenderal Utara. Dia telah melihat berita itu juga dan datang untuk bertanya kepada Zeke apakah mereka harus melanjutkan untuk melenyapkan Julian. Setelah berpikir dalam-dalam, pada akhirnya, Zeke hanya menggelengkan kepalanya. Biarkan saja, katanya akhirnya, untuk saat ini, kita tidak akan mengambil tindakan apapun terhadap ini. Aku juga tidak ingin Julian terluka. Ketidakpercayaan membanjiri pikiran Soul Wolf. Dia tetap bingung, bahkan setelah memikirkan keputusan Zeke lebih dari beberapa kali. Zeke melihat kebingungannya yang terlihat dan menjawab, Bloodsword dan sindikatnya masih buron. Dia juga mendapat kesan bahwa aku masih terbaring lumpuh di ranjang rumah sakit. Jika kita mengejar Julian sekarang, bukankah kita akan mengekspos diri kita sendiri? Dia menyeringai licik.
Julian juga tidak akan jatuh ke perangkap kita kalau begitu. Jadi, kita harus tetap berada di bawah radar dengan tidak melakukan apa-apa. Jika Bloodsword benar-benar berpikir bahwa aku telah lumpuh, dia akan segera kembali dan kita bisa mengalahkannya. Sekali dan untuk semua. Serigala Tunggal menghela nafas. Jika kamu berkata begitu. Seringai Zeke semakin lebar. Tentu saja, saya mungkin tidak akan mengejar Julian, tetapi saya mengharapkan penangkapan rahasia dari semua aktor yang bekerja dengannya. Bawa mereka ke sini setelah Anda menangkap mereka. Mereka akan membantu saya membersihkan nama saya di masa depan. Bab 1155. Itu tidak akan menjadi masalah, kata Soul Wolf, segera pergi. Tidak lama kemudian, para penjahat semua dibawa ke hadapan Zeke. Serigala Tunggal tidak hanya berhasil menangkap pria yang menyamar sebagai Marsekal Agung, Kelsey Barker, tetapi juga gadis pelayan yang diduga telah dilecehkannya, serta jenderal tua yang telah bertindak mulia sebagai orang Samaria yang baik hati. Secara mengesankan, Soul Wolf bahkan berhasil mengumpulkan figuran latar belakang yang berperan sebagai penonton yang berkumpul untuk menyaksikan insiden tersebut. Zeke tersenyum enggan. Dia harus menyerahkannya kepada Julian, pria itu benar-benar melakukan segalanya hanya untuk menjatuhkannya kali ini. Sekarang dihadapkan dengan Zeke, figuran latar belakang ketakutan. Bahkan suara Kelsey bergetar saat dia bertanya, siapa kalian? Mengapa kalian menangkap kami? Jadi, kamu Marsekal Agung? Zeke bertanya dengan senyum tipis. Kau pasti terlihat berbeda dari yang kutemui. Kewalahan dan tertangkap basah, seluruh tubuh Kelsey praktis gemetar. Aku tidak tahu siapa kamu, tetapi jika kamu tahu apa yang baik untukmu, kamu akan segera melepaskan kami. Aku berteman baik dengan Tyr, ancamnya, jika terjadi sesuatu padaku, kalian semua akan menanggung akibatnya. Zeke mengangkat bahu, sama sekali tidak peduli. Tyr. Maaf, tapi selama aku Marsekal Agung tetap berdiri, hari Julian Tisleton tidak akan pernah datang. Kata-kata itu menghantam Kelsey seperti badai petir. Aktor lain mengangkat kepala mereka untuk melihat Zeke dengan rasa teror yang meningkat. Marsekal hebat. Kamu Marsekal Agung. Satu-satunya. Zeke tersenyum pada mereka dengan ramah, tapi ada sesuatu dalam senyumnya yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Bawa mereka pergi, kata Zeke. Tunggu perintahku untuk menghukum mereka. Gelombang keputusasaan menimpa para aktor. Marsekal besar seharusnya memburu dalang di balik seluruh skema untuk pengembalian uang terlebih dahulu. Sebaliknya, mereka hanya bisa bertanya-tanya mengapa dia mengejar mereka terlebih dahulu, bukan Julian. Julian telah berjanji bahwa dia akan melindungi mereka. Tetapi para aktor itu pahit, mengetahui bahwa dia mungkin bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah ditangkap. Para aktor tidak salah. Pada saat ini, Julian masih tidak menyadari fakta bahwa Kelsey Barker dan teman-temannya telah ditangkap oleh Zeke. Faktanya, Julian baik-baik saja dan benar-benar bingung mengapa Kelsey gagal muncul untuk duel kecil mereka selama beberapa hari terakhir. Sementara itu, Julian telah memfokuskan semua usahanya untuk menemukan Grid Marshal yang sebenarnya. Namun, hari-hari telah berlalu tanpa sedikit pun mengintip dari Marsekal Agung. Hampir seolah-olah Marsekal Agung puas membiarkan seluruh insiden itu berlalu, bahkan tanpa tanda sedikit pun bahwa dia sedang mencari pembalasan, atau bahkan meninggalkan Julian peringatan. Itu membuat darah Julian mendidih. Julian telah merasionalisasikannya dengan rapi, menentukan bahwa Marsekal Agung takut menghadapinya dan terus meringkuk di lubang apapun yang dia sembunyikan. Bagaimanapun, satu gunung tidak memiliki ruang untuk dua harimau. Memiliki dua dewa perang di bawah naungan yang sama belum pernah terjadi sebelumnya, belum pernah terjadi dalam sejarah. Itu normal bagi Marsekal Agung untuk waspada. Dan sekarang, bahkan dengan Grand Marshal melangkah hati-hati di sekelilingnya. Julian memutuskan bahwa dia sama sekali tidak perlu takut pada Zeke Williams, yang hanyalah antek tak berguna dari Grid Marshal. Bahkan sekarang, memikirkan penghinaan yang dideritanya di Linton Group membuat darahnya mendidih. Dendam itu harus dibayar lunas. Tentu saja, memperkuat nama agung Tyr, God of War, dalam catatan hanyalah bonus tambahan. Dengan pikiran balas dendam yang mendorongnya, Julian membuka jalan menuju Linton Group dengan sengaja. Pada saat ini, Zeke memiliki masalah kecilnya sendiri untuk dikhawatirkan. Selama beberapa hari terakhir, dia bertingkah seperti orang lumpuh untuk mengeluarkan Bloodsword dari persembunyiannya. Itu berarti menelan harga dirinya dan tidak berurusan dengan Julian, serta memikul beban reputasinya yang ternoda. Tapi Bloodsword tidak muncul. Bahkan, tidak ada satu bisikan pun tentang keberadaannya.
Zeke terdiam dan putus asa, mengetahui bahwa dia telah membiarkan reputasinya ternoda tanpa alasan. Mungkin lebih baik jika dia meluruskan semuanya sesegera mungkin. Dia tidak ingin reputasi marsekal besar yang saat ini ternoda menetap secara permanen di kesan publik. Saat Zeke masih memikirkannya, dia mendengar pintu kantor Lacey di sebelahnya ditendang dengan paksa. Suara Julian yang meninggi mengikuti, meneriakkan string demi string kata-kata kotor. Seringai senang menyebar di wajah Zeke. Dia baru saja berpikir untuk memberi Julian pelajaran dan pria itu segera menawarkan dirinya di atas piring perak. Itu menyelamatkan Zeke waktu dan energi yang dibutuhkan untuk memburunya. Sambil meretakkan buku-buku jarinya sebagai antisipasi, Zeke berdiri dan berjalan ke sebelah. Memasuki kantor setelah menendang pintu, Julian saat ini mengancam Lacey. Di mana Zeke Williams? Suruh dia keluar dan hadapi aku seperti laki-laki. Mengetahui bahwa Zeke ada di sebelah, Lacey tidak takut dengan ancaman Julian. Tapi dia kesal dan memutuskan untuk mengabaikannya. Melihat perlakuan apatis Lacey terhadap dirinya sendiri, Julian bersumpah pada dirinya sendiri dengan marah. Rupanya, aku terlalu baik padamu, teriaknya. Saudara-saudara, sampah tempat ini. Mari kita lihat apakah Zeke pengecut itu masih ingin bersembunyi. Anak buah Julian mengakui perintahnya, bersiap untuk menghancurkan kantor Lacey. Tapi sebelum mereka bisa melakukan itu, sepasang kaki besar menancap di punggung Julian yang kecil, membuatnya terbang ke depan tanpa basa-basi. Pemilik sepasang kaki itu tampak senang dengan dirinya sendiri. Tidak diragukan lagi, itu adalah Zeke. Dia berjalan ke sisi Lacey. Lacey, kamu baik-baik saja. Tanpa sadar menutup perutnya dengan tangannya, Lacey berkata, aku baik-baik saja. Tapi aku pikir aku mungkin ketakutan. Aku akan pergi ke rumah sebelah untuk minum segelas air. Dia muntah saat dia pergi. Tanpa sepengetahuan Zeke, Lacey mulai menderita morning sickness. Bab 1156. Zeke sedikit bingung. Dia masih tidak menyadari bahwa Lacey hamil dan bertanya-tanya seberapa besar ketakutan yang diberikan Julian padanya untuk mendorongnya muntah secara spontan. Atau, mungkin Julian memang menjijikkan. Pada saat ini, Julian, yang masih terbaring di tanah, hampir meledak karena amarah yang membara di dalam dirinya. Dia sekarang adalah Tyr, prajurit nomor 1 rahasia yang ditetapkan untuk menggantikan God of War. Namun pria ini punya nyali untuk mendaratkan serangan diam-diam padanya. Jika kabar tentang situasi ini tersiar, dia tidak akan pernah bisa menjalaninya. Sialan, umpat Julian dalam hati. Zeke harus mati hari ini. Terakhir kali mereka berhadapan satu sama lain, dia benar-benar tidak sekuat Zeke, yang menyebabkan kekalahan memalukan di tangan orang lain. Sekarang, bagaimanapun, dia telah menguasai tingkat ketujuh dari seni sihir Ares. Dia telah mencapai peringkat penuh sebagai dewa perang dengan haknya sendiri. Tidak ada yang harus dia takuti dari Zeke. Menatap Zeke, Julian menggertakkan giginya. Kita mulai sombong ya, Williams. Tuanmu sendiri bahkan tidak mau menghadapiku secara langsung, tapi bocah sepertimu masih berani menyergapku. Sampai sekarang, Julian masih tidak tahu bahwa Zeke sebenarnya adalah Great Marshal, berpikir bahwa Zeke hanyalah pengikutnya. Takut menghadapimu. Zeke bertanya tidak percaya, tidak yakin apakah dia harus tertawa atau menangis. Tidak, dia hanya tidak bisa diganggu untuk berurusan denganmu. Kemarahan Julian memuncak. Dia menggeram, aku bukan pria seperti dulu lagi. Sekarang, aku sudah menguasai seni sihir Ares tingkat ketujuh. Aku sekuat dewa perang manapun. Aku akan menghancurkanmu seperti bak lainnya. Zeke tersenyum manis. Hanya level ketujuh dari Ares Magical Arts. Apakah kamu serius akan membual tentang itu? Kau bajingan tak tahu malu. Julian berteriak marah. Pernyataan ejekan Zeke sudah keterlaluan. Dia meraung, menyerang Zeke. Dengan kakinya tertanam kuat di tanah, Zeke menyelipkan tangan di belakang punggungnya dan menguatkan tangannya yang lain untuk mencegat serangan Julian. Langkah itu membuat Julian marah tanpa akhir. Dilihat dari posisinya, Zeke bermaksud menggunakan hanya satu tangan untuk melawannya. Apakah dia benar-benar berpikir sedikit tentang kemampuanku? Kemarahan Julian memuncak. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia setidaknya akan mematahkan lengan dan kaki Zeke hari ini dan melumpuhkannya. Entah itu atau namanya bukan Tisleton. Kedua prajurit bertabrakan satu sama lain, menandai dimulainya pertempuran mereka. Pertarungan baru saja dimulai sebelum 4 retakan keras berturut-turut terdengar. Suara mengganggu bergema keras di kantor tempat mereka berkelahi.
Setelah itu, pertempuran berakhir. Selama 1 detik yang panjang, tidak ada yang terjadi. Namun, berikutnya, Julian tiba-tiba jatuh ke tanah, lumpuh. Zeke di sisi lain tetap berdiri, dengan kakinya masih tertanam kuat di tanah. Dia belum bergerak sama sekali. Julian menunduk untuk melihat lengan dan kakinya. Mengganggu, mereka bengkok dan memutar pada sudut yang aneh dan ketika dia mencoba untuk memindahkannya, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun pada mereka sama sekali. Kemudian, rasa sakit menyerangnya. Itu sangat panas, menggali jauh ke dalam otak dan hatinya dengan setiap gerakan kecil. Tiba-tiba, Julian tahu dengan pasti bahwa Zeke telah mematahkan semua anggota tubuhnya. Dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Rasa sakit itu tak tertahankan. Itu terwujud dalam jeritan tercekik yang merobek tenggorokan Julian, bergema di kantor lama setelah itu dimulai. Rasa sakit yang luar biasa bukan satu-satunya yang dirasakan Julian. Rasa takut yang dingin juga merayap di bagian pikirannya yang belum mati rasa karena rasa sakit. Dalam satu pertemuan, hanya dengan satu tangan, Zeke telah melumpuhkan anggota badan Tyr. Itu tidak mungkin, namun itu telah terjadi. Bagaimana dia melakukannya? Julian bertanya-tanya mati rasa. Aku Tyr, dewa perang yang menguasai bentuk ketujuh dari seni sihir Ares. Bagaimana aku bisa kalah darinya? Apa aku terlalu lemah? Tidak, Zeke yang terlalu kuat. Dan jika seorang pengikut Marsekal Agung saja bisa menjadi begitu kuat, bagaimana dengan Marsekal besar itu sendiri? Zeke benar. Kesadaran itu mengejutkan Julian dengan rasa ngeri yang memuncak. Marsekal Agung tidak takut berkelahi denganku. Sebaliknya, dia mungkin menganggapku hanya membuang-buang waktunya. Setelah mendengar keributan itu, para penjaga keamanan telah tiba, hanya untuk mendapati diri mereka menatap terpaku pada pemandangan di depan mereka. Mereka memiliki perasaan yang berkembang serius bahwa kehadiran mereka di perusahaan dengan cepat menjadi tidak perlu. Mempertimbangkan betapa bagusnya seorang petarung bos mereka, mungkin sudah waktunya bagi mereka untuk mempertimbangkan perubahan karir. Zeke memerintahkan, bawa para tahanan yang kami tangkap beberapa hari yang lalu. Ya Pak. Para penjaga keamanan dengan cepat bertindak, mengawal Kelsey Barker dan yang lainnya ke dalam kantor. Setelah melihat Julian yang sangat lumpuh, Kelsey ternganga kaget. Dia menarik napas karena terkejut. Ketika terakhir kali dia melihat Julian, pria itu berada di level yang sama dengan God of War, kuat dan tak terhentikan. Tapi sekarang, dia telah direduksi menjadi cacat yang tidak berguna. Apa yang baru saja terjadi padanya? Julian seharusnya melindungi mereka. Itu adalah kesepakatan mereka. Melihat situasi sekarang, itu hanya akan terjadi ketika neraka membeku. Julian sama-sama frustrasi saat melihat Kelsey dan aktor-aktor lainnya. Tidak heran sekarang mengapa dia tidak melihat mereka selama beberapa hari terakhir. Terbukti, mereka telah ditangkap oleh Zeke sejak lama. Terlambat untuk melakukan apa-apa, Julian akhirnya mengerti bahwa dia baik-baik saja dan benar-benar ditakdirkan. Dia yakin bahwa Kelsey dan yang lainnya pasti akan mengungkap kebenaran seluruh rencananya jika hanya untuk menyelamatkan kulit mereka sendiri. Bab 1157. Selama beberapa hari terakhir, Julian dengan susah payah membangun reputasinya yang gagah berani sebagai Tyr. Sekarang, sepertinya semuanya akan runtuh di sekelilingnya. Dengan ekspresi puas di wajahnya, Zeke memerintahkan, usir mereka keluar dari gedung. Para penjaga keamanan dengan cepat menerima perintah itu. Dalam waktu singkat, mereka tanpa basa-basi mengusir Julian dan aktor-aktornya ke tanah yang dingin dan keras di luar gedung, di mana mereka tergeletak tak bermartabat. Segerombolan pejalan kaki yang sibuk segera turun ke arah mereka, menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Seseorang di antara kerumunan segera mengenali Julian sebagai Tyr, dewa perang. Hei, teriak orang itu, bukankah itu Julian Tisleton, dewa perang legendaris yang baru? Apakah dia lumpuh? Sial, siapa yang melakukan itu padanya? Suara lain menimpali. Menurutku, Julian adalah orang yang mengalahkan Marsekal Agung. Tapi jika seseorang masih bisa melumpuhkannya. Sial, seberapa kuatkah orang itu? Tunggu, kata suara pertama, yang di sampingnya. Bukankah itu Marsekal Agung sendiri? Ya, memang, jawab orang lain, terdengar terkejut. Hah, aku ingin tahu apa yang terjadi di sini. Mengapa Marsekal Agung berlutut di sini juga? Dalam upaya untuk menyelamatkan kulitnya sendiri, Kelsey tidak punya pilihan selain menumpahkan kacang. Oke. Aku akan bersih-bersih. Saya sebenarnya bukan Marsekal Agung, kata Kelsey.
Dia mengambil napas dalam-dalam. Aku meniru dia. Dia menuangkan seluruh cerita jahat, tidak meninggalkan apapun yang tidak terucapkan. Kerumunan tercengang. Namun, keterkejutan mereka segera berubah menjadi kemarahan saat mereka melontarkan hinaan kepada para aktor yang merasa ngeri. Bagaimanapun, itu semua adalah rencana Tyr untuk mendiskreditkan Marsekal Agung. Tyr telah meminta bantuan seorang aktor untuk menyamar sebagai Marsekal Agung, melukiskan gambaran yang meyakinkan tentang Marsekal besar yang melecehkan seorang wanita yang tidak bersalah untuk menodai reputasinya. Kemudian, Tyr melangkah keluar untuk menghentikan Marsekal besar, memperkuat reputasi pahlawannya sendiri sebagai dewa perang yang ingin menegakkan keadilan. Tyr God of War, Heaven's Equal tidak lebih dari seorang pria pencemburu yang menggunakan trik licik untuk menjilat dan tidak lebih baik dari gangster rendahan manapun. Dengan namanya dibersihkan dan reputasinya dipulihkan, Marsekal besar ternyata menjadi pahlawan sebenarnya yang seharusnya dipercaya orang selama ini. Sekali lagi, berita itu menyebar ke seluruh Rasia seperti api. Secepat dia membangun reputasinya, Tyr kini menjadi sasaran cemoohan dan ejekan oleh masyarakat umum. Saat orang banyak melontarkan hinaan padanya, Julian merasakan kemarahan mengalir di nadinya. Pada saat yang sama, rasa sakit dari anggota tubuhnya yang patah masih menggerogoti dirinya. Kombinasi keduanya terlalu berlebihan untuknya. Penglihatannya menjadi gelap dan dia kehilangan kesadaran. Julian harus menghabiskan 2 hari penuh di unit perawatan intensif sebelum dia bisa dikembalikan ke Tisleton Manor. Meski begitu, Julian sepertinya tidak bisa mempedulikan dirinya sendiri. Faktanya, pemikiran untuk mati dan membiarkan semuanya berakhir tampak sangat menarik baginya sekarang. Keluarga Tisleton adalah keluarga kerajaan yang dihormati yang menghargai kekuatan dalam pertempuran di atas segalanya. Dan sekarang, Julian adalah seorang lumpuh yang tidak memiliki tempat dalam keluarga kecuali sebagai sasaran cemoohan dan ejekan. Bagi siapapun, kejatuhan dari kebanggaan keluarga menjadi lumpuh yang tidak berguna akan meninggalkan bekas luka mental di luar imajinasi. Bagi Julian, itu benar-benar tidak dapat diterima. Semangatnya telah hancur. Saat dia semakin depresi, keributan di pintu menarik perhatiannya. Di pintu, suara pembawa berita itu keras, mengguncang seluruh Tisleton Manor. Dengar ya, mari kita sambut Ares pulang. Keluarga Tisleton dengan cepat berkumpul di aula besar untuk menyambut Ares pulang. Selama beberapa hari terakhir, mereka kehilangan kontak dengan Ares, yang tampaknya telah jatuh dari jaringan. Ares adalah jantung dari keluarga Tisleton. Ketika dia menghilang, keluarga Tisleton ditinggalkan tanpa seorang pemimpin. Semangat mereka rendah karena mereka hidup dalam ketakutan akan apa yang akan terjadi keesokan harinya. Tapi hari ini, Ares akhirnya kembali. Tentu saja, Tisleton akan menyambutnya secara pribadi. Kenyataannya, sebenarnya Bloodsword, yang telah menyamar sebagai Ares telah menderita kekalahan telak sebelumnya dan mundur dari Rasia. Ares yang asli telah ditawan di pangkalan bawah laut selama ini. Sampai hari ini, dia akhirnya membebaskan diri dari penjara dan bergabung kembali dengan keluarganya. Jelas, Ares tidak tertarik menceritakan kisah memalukan itu. Dia adalah Ares, salah satu es-top Rasia. Jika berita memalukan tentang penangkapannya selama 2 tahun oleh pasukan musuh diumumkan, itu akan menjadi aib bagi gelarnya dan aib bagi Rasia. Setelah mengetahui bahwa ayahnya telah kembali, Julian merasakan gejolak harapan untuk pertama kalinya sejak kekalahannya. Benar, dia telah lumpuh, tetapi ayahnya adalah Ares, dan dia lebih dari mampu untuk membalaskan dendamnya. Cepat, dorong aku untuk menemui ayahku, perintah Julian pada pelayannya. Dengan patuh, pelayannya mulai mendorong kursi roda yang terpaksa digunakan Julian, melewati Tisleton yang berkumpul untuk mendekati Ares. Ayah, pewaris dan putra Anda, Julian Tisleton, menyambut Anda. Julian meninggikan suaranya dengan bangga. Ares telah berbasa-basi dengan Tisleton lainnya, tetapi sinar di matanya saat mendengar suara putranya mengkhianati kegembiraan yang dia rasakan. Dia mencintai putranya Julian seperti dia mencintai orang lain. Selama 2 tahun terakhir dia di penjara, Julian selalu ada dalam pikirannya terus-menerus. Hari ini, dia akhirnya bisa melihat putranya lagi. Ares berbalik dengan bersemangat. Julian, nak, apakah kamu melatih formulirmu seperti yang aku suruh? Apakah kamu mengendur? Kata-katanya terhenti tiba-tiba ketika dia akhirnya melihat putranya dengan baik. Bab 1158. Ares tidak bisa mempercayai matanya. Putra kesayangannya sedang duduk di kursi roda. Terpisah, Ares hanya bisa bertanya-tanya hal celaka apa yang menimpa putranya.
Julian tersenyum sedih, berkata, "Ayah, saya melakukan seperti yang Anda minta. Saya rajin mempelajari seni sihir Ares, berlatih setiap hari dan tidak mengendur sedikitpun. Akhirnya, sebagai hasil kerja keras saya menguasai tingkat ketujuh dari seni sihir Ares." Berita itu mengejutkan Ares, yang merasakan kegembiraan tiba-tiba mekar di dadanya. Ketika dia baru saja menguasai tingkat kelima. Tapi anaknya sudah berhasil menguasai tingkat ketujuh. Dia tahu dengan pasti bahwa pencapaian putranya akan mengungguli pencapaiannya sendiri di usia Julian, di masa depan. Mungkin suatu hari nanti, Julian bahkan akan melebihi Marsekal Agung. Masa depan keluarga Tisleton terjamin. Ares tertawa terbahak-bahak. "Itu anakku, selalu membuatku bangga. Apakah kamu menderita serangan balik ketika menguasai tingkat ketujuh dan melukai kakimu, Julian?" "Tidak apa-apa, kamu akan berdiri dan berjalan lagi dalam waktu kurang dari sebulan." Sambil menggelengkan kepalanya perlahan, Julian menghela napas. "Ayah, aku benar-benar mengendalikan serangan balik ketika aku menguasai level ketujuh." Ares merasakan sengatan kejutan dingin. Ekspresinya menjadi muram. "Lalu mengapa kamu masih duduk di kursi roda itu, anakku?" Sayangnya, Julian menghela napas lagi. "Ayah, aku dilumpuhkan secara permanen oleh lawan yang lebih besar dariku. Semua penguasaan seniku tidak berarti apa-apa selain abu sekarang." Dia membungkuk serendah yang diizinkan kursi roda. "Saya minta maaf, Ayah, karena telah mengecewakan." Tombak dingin keterkejutan di dalam hati Ares meleleh menjadi kemarahan yang mendidih. Ekspresinya dipelintir oleh kekuatan kemarahan dan ketidakpercayaannya. Sama seperti keluarga Tisleton yang diberi harapan untuk memiliki ahli waris yang kemampuannya berpotensi melebihi kemampuan Marsekal Agung, seseorang memiliki keberanian untuk mematahkan sayap anak laki-laki itu. Kehilangan yang dialami oleh keluarga Tisleton sungguh luar biasa. Jika Ares tidak membalas ketidakadilan ini, dia akan menghina generasi ke generasi Tisleton. "Siapa yang menyakitimu?" Ares menggeram saat urat muncul di leher dan dahinya. "Bawa aku padanya." "Itu adalah bos dari salah satu perusahaan yang terdaftar," kata Julian, "dia sangat kuat. Saya sama sekali bukan lawannya." Ares mencibir. "Pengusaha biasa. Seorang pengusaha rendahan berani melukai anakku. Aku akan menuntut kehidupan seluruh keluarganya sebagai kompensasi. Ayo, kita akan bertemu dengan pengusaha ini." Julian tidak berani memberitahu ayahnya bahwa Zeke sebenarnya adalah putrinya yang telah lama hilang, suami Lesi. Dia khawatir Ares akan ragu dan menunjukkan belas kasihan jika itu masalahnya. Namun kenyataannya, Ares masih tidak menyadari bahwa putrinya yang telah lama hilang masih hidup, apalagi fakta bahwa dia sekarang adalah istri Marsekal Agung. 2 jam kemudian, Ares mendorong Julian di kursi rodanya menuju pintu masuk Linton Group. Mereka akan memasuki gedung ketika mereka dihentikan oleh penjaga keamanan di pintu. "Tunggu, kamu sudah masuk daftar hitam," kata penjaga keamanan dengan tegas. "Masuk ditolak." Julian menyeringai. "Siapa yang akan menghentikanku?" "Kamu." Penjaga keamanan tampak agak jengkel. "Apakah kamu tidak lelah dipukuli, Tuan Muda Tisleton? Pertama kali kamu di sini, kandung kemimu ditendang sampai pecah. Kedua kalinya, anggota badanmu lumpuh. Kali ini, kamu bahkan mungkin tidak bisa melakukannya. Pergi hidup-hidup." Pernyataan kurang ajar penjaga keamanan itu membuat Julian gugup. Dia sangat marah padanya karena mengungkit penghinaan masa lalu yang dia derita di sini. Giginya membuat suara aneh saat mereka saling bergesekan dengan keras. Ares menghela nafas, bayangkan 2 pengawas keamanan belaka yang begitu kurang ajar. Saya harus menyimpulkan bahwa tuan mereka bahkan lebih buruk. Sungguh, saya ingin melihat pria seperti apa dia. Mendorong Julian ke depan, Ares memasuki gedung. "Berhenti!" teriak satpam. Duo ayah dan anak itu pun langsung dikerubungi lebih banyak satpam. "Kamu tidak diizinkan memasuki gedung." Ares tersenyum dingin. Dengan satu goyangan tubuh besarnya, 5 atau 6 penjaga keamanan segera dikirim terbang. Penjaga keamanan yang jatuh meludahkan darah, mengalami luka dalam yang serius. Mereka menatap Ares dengan mata terbelalak, bertanya-tanya jagoan macam apa dia jika dia lebih kuat dari Julian. Mungkinkah dia juga dewa perang? Kesadaran itu menyadarkan mereka. Dia pasti ayah Julian, Ares. Para penjaga keamanan hampir panik ketika mereka menyadari bahwa salah satu prajurit terhebat rahasia lainnya, Ares, telah tiba. Dia berada di urutan kedua setelah Marsekal Agung. Untuk sesaat,
Mereka khawatir tentang kemampuan bos mereka saat mereka bertanya-tanya apakah dia bisa melawan Ares dan hidup untuk menceritakan kisah itu. Pada saat ini, Zeke baru saja akan meninggalkan Linton Group dengan tujuan menuju pangkalan bawah laut. Dia telah melakukan perhitungan. Hari ini adalah hari di mana Ares bebas dari penjara dan dia ingin menyambutnya kembali secara pribadi. Pada saat yang sama, dia ingin mengambil kesempatan untuk berbicara dengan Ares tentang kebenaran asal-usul Lesi. Lucunya, di sebuah koridor di lantai 2 dia tiba-tiba bertemu Ares dan putranya, Julian. Bab 1159. Ketika Ares melihat Zeke, dia bingung. Apa yang dilakukan Grid Marshal di perusahaan sekecil itu? Di sisi lain, Zeke sama sekali tidak terlihat terkejut dengan kedatangan Ares. Jika Julian tidak meminta bantuan Ares untuk membalaskan dendamnya, maka Zeke sebenarnya akan terkejut. Bahkan sebelum Ares sempat bertukar salam dengan Zeke, Julian sudah membuka mulutnya. Dia menunjuk jari menuduh Zeke, dengan marah berkata, "Ayah, ini adalah bajingan yang melumpuhkan saya. Tolong, Anda harus membalas saya." Zeke hanya mendengus menghina. Kita akan lihat apakah dia cukup berani untuk melakukan itu. Julian merasa amarahnya melonjak. Dia berteriak, "Apakah kamu tahu siapa ayahku? Dia adalah prajurit terhebat di seluruh Rahasia, nomor 2 setelah Marsekal Agung." Akan ku beritahu, Julian melanjutkan dengan marah, "Kekuatan ayahku bahkan mungkin melebihi Marsekal Agung sekarang. Dan kau memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa ayahku takut membunuhmu. Sungguh lelucon." Senyum tulus yang menyebar di wajah Zeke sekarang terlalu cerah untuk menjadi sesuatu yang palsu. "Ayolah, Ares, katakan padanya apakah menurutmu itu lelucon atau tidak." Ares memerah warna merah bata yang tidak menyenangkan. Dia tidak mengantisipasi musuh Julian menjadi Marsekal Agung sendiri. Dia melawan keinginan untuk menghela nafas ketika dia bertanya-tanya apa yang telah dilakukan bocah laki-laki itu, sampai-sampai menyinggung Marsekal Agung. Tanpa ragu-ragu, dia memukul mundur putranya. "Nak, tutup mulutmu sekarang." Julian tercengang oleh pukulan tiba-tiba itu. "Ayah, untuk apa itu? Orang ini hanyalah pengikut Marsekal Agung. Selain itu, bahkan Marsekal Agung pun harus menghormatimu jika dia bertemu denganmu, jadi mengapa kamu takut hanya pada salah satu pengikutnya?" "Diam, Julian!" Ares berteriak. "Kau sendiri sedang berbicara dengan Marsekal Agung, nak." Julian tersambar petir. Dia menatap Zeke dengan mata terbelalak, mulutnya menganga karena terkejut. Untuk pertama kalinya, ada rasa takut yang sehat di matanya. Zeke bukan hanya pengikut Grid Marshal, dia adalah Grid Marshal. "Saya telah bentrok dengan Grid Marshal sepanjang waktu." Tiba-tiba, nasib memiliki keempat anggota tubuhnya lumpuh tampaknya tidak terlalu buruk. Dia entah bagaimana keluar dari seluruh cobaan dengan hidupnya masih utuh, yang mungkin merupakan berkat terbesar yang pernah dia terima dalam hidup ini. Julian tahu sudah terlambat untuk menyesal, tetapi dia masih diam-diam mengutuk Marsekal Agung karena tidak menonjolkan diri. Kalau saja dia tahu bahwa Zeke adalah Marsekal Agung sebelumnya, maka sama sekali tidak mungkin Julian akan memprovokasi dia. Pada saat ini, Julian bisa merasakan bahwa seluruh dirinya dipenuhi dengan penyesalan. Ares bertanya dengan hati-hati, "Marsekal Agung, maukah Anda memberitahu saya bagaimana putra saya berhasil menyinggung Anda hingga Anda harus melumpuhkan keempat anggota tubuhnya?" Ekspresi Zeke seperti pahatan batu. Dia bersalah atas 3 kejahatan. Pertama, dia mencoba membunuh istri saya yang sedang hamil. Kedua, dia meminta seseorang menyamar sebagai saya dan melecehkan seorang wanita yang tidak bersalah untuk menodai reputasi saya. Ketiga, dia mencoba membunuh saya berkali-kali. Untuk kedua kalinya hari itu, Ares benar-benar ditampar. Tatapannya mengkhianati keterkejutannya yang sebenarnya. Salah satu dari 3 kejahatan itu saja sudah cukup bagi Marsekal Agung untuk menghukum mati seluruh keluarga Tisleton bersama Julian. Namun, Julian masih berhasil melakukan ketiga kejahatan itu dan tetap bernapas. Zeke hanya melumpuhkannya, membiarkan hidupnya tetap utuh. Yang memalukan, Ares tahu bahwa semua ini hanya mungkin karena rasa hormat yang dimiliki Marsekal Agung kepadanya. Ares memukul bagian belakang kepalanya sekali lagi, kekuatan yang dia gunakan sudah cukup untuk membuat Julian terkapar dari kursi rodanya. "Anak bajingan," desis Ares, "cepat dan berterima kasihlah pada Marsekal Agung atas belas kasihannya." Sekarang dia tahu Zeke adalah Marsekal Agung, Julian menyadari bahwa dia sudah sangat beruntung masih bernafas saat ini. Dia segera membungkuk di kaki Zeke, menurunkan tubuhnya sehingga kepalanya menyentuh tanah saat dia meminta maaf dengan sungguh-sungguh.
Pada saat ini, Lacey telah berjalan keluar dari kantornya untuk melihat sumber dari semua keributan itu. Zack, ada apa? Saat melihat Lacey, Ares bergidik dengan enggan saat matanya berbinar mengenali. Yvette. Istri pertamaku tercinta, Yvette. Dia masih hidup. Ares memeriksa dirinya sendiri sebelum dia bisa melakukan sesuatu yang disesalkan. Gadis di hadapannya baru berusia awal 20-an, dia terlalu muda untuk menjadi Yvette. Istrinya seharusnya sudah berusia lebih dari 40 tahun sekarang. Sekarang setelah dia melihat lebih dekat pada gadis itu, dia bisa melihat bahwa dia terlihat sedikit berbeda dari Yvette. Dia secantik istrinya, tetapi bentuk matanya mengingatkannya pada seseorang yang dikenalnya. Kecuali, bisakah gadis ini menjadi putri yang saya miliki dengan Yvette? Itu harus. Bagaimanapun, dia memiliki mata saya. Tombak emosi yang tiba-tiba melanda Ares membuatnya ingin menangis. Selama bertahun-tahun, dia telah bekerja keras dan mencurahkan semua usahanya untuk menemukan putrinya yang hilang. Dia akan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu ketika Zeke menggelengkan kepalanya dan menatapnya. Itu adalah pandangan yang tidak memberikan ruang untuk argumen. Lacey, ini teman lamaku, katanya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kamu bisa kembali bekerja. Aku akan kembali sebentar lagi. Jika kamu berkata begitu. Lacey tersenyum pada suaminya. Sampai jumpa lagi. Lagi pula dia sibuk, jadi dia berbalik untuk pergi tanpa ragu-ragu. Saat Lacey tidak terdengar lagi, Ares menoleh ke Zeke dan bertanya, apakah gadis itu putriku yang telah lama hilang? Zeke menghela nafas. Ikut denganku. Dia membawa Ares ke ruang istirahat terdekat. Zeke berkata, itu benar. Lacey Hinton adalah putrimu. Aku akhirnya menemukannya. Ares tertawa terbahak-bahak. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukannya. Sudah begitu lama, aku menggali sumur berharap ada tetesan air, tapi sekarang lautan muncul di hadapanku. Bawa aku padanya, sekarang. Ekspresi Zeke mendingin tiba-tiba. Maaf, tapi kurasa kau tidak berhak bertemu dengannya. Tertegun, Ares seketika membeku karena terkejut. Apa maksudmu? Bab 1160. Bertahun-tahun yang lalu, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Lacey dan ibunya baru saja tersesat di gunung dan tidak pernah menemukan jalan keluar? Tanya Zeke. Apakah kamu bahkan tidak pernah menganggap bahwa mereka didirikan oleh orang lain? Emosi Ares tiba-tiba bergejolak. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada konspirasi lain yang lebih dalam agar mereka tersesat di gunung? Zeke mengangguk. Semua ini terjadi karena istri keduamu, Lilith. Dia cemburu pada ibu Lacey dan menginginkan status Yvette untuk dirinya sendiri. Jadi, dia mengirim seseorang untuk membunuh mereka berdua. Untungnya, ibu Lacey mengetahui rencana itu tepat pada waktunya dan berhasil melarikan diri dengan membawa bayi Lacey. Zeke melanjutkan, tapi Lilith tak kenal lelah, dia memerintahkan orang-orangnya untuk terus memburu mereka. Untuk melindungi Lacey, Yvette menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memancing para pembunuh itu pergi. Tidak diketahui apakah dia masih hidup saat ini. Lacey juga akan mati jika dia mati. Tidak diadopsi oleh pasangan baik hati yang kebetulan lewat. Untuk kesekian kalinya hari itu, Ares terkejut. Saya tahu ada sesuatu yang mencurigakan tentang kasus itu, bahkan bertahun-tahun yang lalu. Gelas di tangan Ares pecah saat desakannya yang haus darah mengangkat kepalanya yang jelek. Yah, aku senang kamu membuktikanku saat itu juga. Tindakan Lilith dalam memicu perselisihan internal dalam keluarga Tisleton sampai menyebabkan kematian adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Tepat. Karena itu, aku hanya akan membiarkan Lacey kembali ke keluarga Tisleton jika dan hanya jika kamu selesai menghilangkan semua ancaman terhadap keselamatannya, kata Zeke. Ares tertawa tidak menyenangkan. Saya dapat meyakinkan Anda, itu tidak akan menjadi masalah. Sekarang, mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang Anda dan dia? Apa hubungan Anda dengan putri saya? Kami menikah beberapa waktu yang lalu, kata Zeke. Zeke hampir bisa melihat ekspresi di mata Ares yang berbunyi, cerai. Langsung. Kamu tidak bisa bersama dengan putriku, kata Ares tanpa ragu-ragu. Zeke sama sekali tidak terkejut dengan jawabannya, mengharapkan Ares memberikan jawaban itu. Mengapa? Zeke bertanya, sudah tahu betul alasan di baliknya. Apakah Anda benar-benar membutuhkan saya untuk mengejanya? Ares berkata dengan suara kasihan. Anda adalah Marsekal Agung, perwakilan dari 14 miliar populasi rahasia.
Anda memiliki musuh di seluruh dunia yang mengincar darah Anda, dengan mereka semua sangat berbahaya dalam satu atau lain cara. Ya, Anda kuat dan Anda musuh mungkin tidak bisa mengalahkanmu, tapi Lesi tidak kebal. Jika kau terus berada di sisinya, dia akan menjadi kelemahanmu. Semua musuhmu akan mengejarnya untuk menangkapmu. Aku tidak mau putrinya untuk menjalani sisa hidupnya dengan ketakutan seperti itu yang menyelimutinya. Zeke menarik napas dalam-dalam. Kau tahu aku bisa melindunginya. Aku berjanji tidak akan menyakitinya denganku. Dan dengan apa kau berjanji padaku? Kata Ares dengan tegas. Dia kemudian menghela nafas. Tetapi jika Anda benar-benar ingin bersama putri saya, ada alternatif lain. Pensiun dan bersembunyi. Lepaskan gelar Marsekal Agung. Kau tahu aku tidak bisa melakukan itu, kata Zeke pelan. Aku telah menjaga kedamaian rahasia. Jika aku pensiun dari dunia, rahasia akan turun ke kekacauan. Aku tidak bisa lari dari tugasku ke rahasia hanya demi kepentinganku sendiri. Kecuali ada seseorang yang lebih kuat dariku. Seseorang yang bisa mengambil jubah Marsekal Agung. Ares mendengus. Seberapa sulitkah itu? Kemampuanku saat ini telah lama melebihi kemampuanmu, Zeke. Aku tahu aku layak menjadi Marsekal Agung. Sayangnya tidak. Zeke menyapukan pandangan meremehkan padanya. Faktanya, saya pikir perjalanan Anda masih panjang. Ares membanting tangannya ke meja. Apakah benar-benar sulit bagimu untuk mengakui bahwa ada seseorang yang lebih terampil darimu? Marsekal Agung benar-benar tidak lebih dari orang bodoh yang berpikiran sempit. Tunggu saja, kata Ares getir. Begitu aku pulih selama beberapa hari untuk kembali ke masa jayaku, aku akan menantangmu untuk pangkat Marsekal Agung. Dan aku bersumpah, aku akan menggantikanmu. Dia pergi dengan gusar. Zeke memijat pelipisnya. Sejujurnya, dia sangat berharap Ares bisa memenangkan tantangannya dan menjadi Great Marshal berikutnya. Namun, mencapai pangkat Marsekal Agung bukan hanya tentang kemuliaan dan kehormatan yang berkilauan, melainkan pemahaman yang mendalam tentang tugas dan tanggung jawab yang menyertainya. Sejujurnya, Zeke sudah bosan dengan bayangan Marsekal besar yang menggantung di atasnya juga. Sayang sekali, dilihat dari apa yang dia rasakan dari energi yang dilepaskan Ares, kesenjangan kekuatan di antara mereka berdua masih cukup besar. Hal pertama yang dilakukan Ares setelah kembali ke Tisleton Manor adalah memanggil semua anggota, tua dan muda, dari keluarga Tisleton. Melihat ekspresi marah Ares, keluarga Tisleton langsung tahu bahwa segalanya tidak berjalan baik untuknya. Mereka gelisah tidak nyaman di kursi mereka, tidak berani bernapas sepatah kata pun. Ares mengamati kerumunan yang berkumpul dengan tatapan tajamnya, tidak dapat menemukan tanda-tanda Lilith. Dia bertanya, di mana Lilith? Tagar jangan pelit jempol,